Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan gear sepeda atau freewheel menggunakan mesin CNC laser cutting. Nah, sebelum ke materi, perkenalkan nama saya Inyomanaya Giri Putra dari program studi Teknik Mesin Universitas Udayana. Nah, teman-teman di sini semuanya udah ada yang tahu sepeda kan, sudah pasti tahu kan. Nah, ini sepeda. Teman-teman tahu nggak kenapa sepeda itu bisa bergerak? Maksudnya di luar dari tenaga yang kaki teman-teman gunakan itu loh. Nah, tentu itu adalah karena adanya gear. Gear ini berfungsi untuk mentransmisikan daya yang teman-teman berikan melalui tenaga kaki teman-teman ke gerak di sini jadi sepeda itu bisa bergerak dengan lebih cepat lah kebanding teman-teman nyeret kaki teman-teman gitu menggunakan kaki teman-teman itu lah. Nah, jadi yang kita bahas di sini tuh bagaimana proses pembuatan gear, tapi bukan proses pembuatan gearnya aja. Jadi dengan mesin apa gear ini dibuat? Tentu karena mesin CNC laser cutting. Kenapa mesin CNC laser cutting? Kita lihat penjelasannya di belakang. Nah, pada teman-teman pada umumnya mungkin tahu kalau gear ini dibuat menggunakan mesin bubut dan mesin freeze. Tapi yang kita bahas kali ini bukan mesin ini, melainkan kita akan membahas mesin CNC laser. Kenapa? Ya, di sini. Karena perkembangan dari permesinan material, benda kerja yang semakin keras serta desain produk yang semakin kompleks juga tuntutan produktivitas yang semakin tinggi mengakibatkan timbulnya anggapan bahwa proses permesinan konvensional dan menggunakan kertas potong atau rautan secara mekanis menjadi tidak ekonomis. Karena apa? Menjadi tidak ekonomis, tingkat kepresisiannya jadi semakin kecil gitu. Jadi kurang presisi. Kemudian buang-buang tenaga juga gitu, capeknya iya gitu. Nah, jadi kayak gitu. Selanjutnya, nah ini adalah penampakan dari mesin CNC laser ini. Nah, untuk prinsip kerjanya sama seperti mesin sama laser biasanya, hanya saja dalam laser cutting radiasi yang dihasilkan lebih tinggi. Terus ditambah gas, pembakaran yang optimal serta bantuan komputer untuk menjelaskannya. Teman-teman di sini ada yang tahu laser. Nah, jadi laser itu singkatan dari light amplification by stimulate emission of radiation. Nah, yang artinya itu pembesaran cahaya oleh pancaran radiasi yang terangsang. Untuk prinsip kerjanya lagi, pembangkit sinar laser ini dilakukan dengan cara menstimulasi bahan penguat oleh pelepasan listrik atau lampu dalam wadah tertutup. Ketika bahan penguat distimulasi, sinar direfleksikan secara internal oleh cermin parsial sampai mencapai energi yang cukup untuk keluar sebagai aliran cahaya koheren monokromatik. Cermin atau serat optik biasanya digunakan untuk mengarahkan cahaya koheren ke sebuah lensa yang fokuskan cahaya di zona kerja. Nah, ini adalah cerminnya dan ini adalah benda kerjanya. Laser cutting bekerja dengan mengarahkan output dari daya laser tinggi pada material yang akan dipotong. Material kemudian meleleh, terbakar, menguap oleh gas dan meninggalkan tepi dengan permukaan yang berkualitas tinggi akibat pengaruh diberikannya gas nitrogen. Laser CO2 atau karbon dioksida merupakan laser yang memancarkan cahaya monokromatik dan koheren. Radiasi laser inframerah dengan panjang gelombang 10,6 mikrometer. Media laser aktif dalam laser CO2 ini
adalah campuran dari CO2 sebanyak 4,5%, nitrogen atau N2 sebanyak 13,5%, dan helium sebanyak 82%. Nah, ini ada sebuah video di mana video ini, nah ini sebuah videonya, proses pembuatan atau cara kerja dari essential laser cutting ini. Jadi kalau lihat, nah manusia itu kan santai aja, cuman ngawasin aja ininya kerja, mesinnya kerja. Jadi yang pertama itu kita harus buat gambar dulu teman-teman. Nah itu kan ini program, gambarnya itu sudah diinput oleh program, dan program itu yang menjalankan mesin ini. Ya, kayak gitu mudah. Nah ada 2 video juga, tapi ini ya nggak jauh beda sih, saya skip aja ya. Kemudian ini ada keuntungan CNC lasernya. Nah, untuk keuntungannya itu prosesnya non kontak. Kenapa dibilang non kontak? Karena coba kalau teman-teman pernah main-main mesin bubut deh. Kalau bisa dibedakan tuh maksudnya non kontak itu kalau mesin bubut itu kan pahatnya itu menyentuh benda kerja. Sedangkan kalau ini laser cutting ini dia itu nozzle-nya itu tidak menyentuh benda kerja, karena lasernya itu yang akan memotong gitu loh. Nah jadi itu makanya dibilang proses non kontak. Kemudian yang kedua ada konsumsi dayanya yang rendah, ini mungkin konsumsi daya pada manusianya yang dimaksud ya. Nah kalau di CNC laser ini cenderung memakan daya, kalau daya listrik yang dibilang itu ya lumayan kurang efisien. Kemudian metodenya yang lebih aman. Kenapa dibilang metodenya lebih aman? Karena ini mesin konvensional ini manusianya itu atau orang yang mengerjakannya itu tidak terjun langsung ke mesin dan benda kerjanya itu. Kayak kalau misalnya mesin bubut itu kan kita yang kerja, kita yang ngatur pahatnya, kita yang ngatur kepresisiannya. Nah itu cenderung lebih nggak aman karena kita nggak tahu juga hasil bubutannya itu atau bubut-bubutannya itu, ampas-ampasnya itu kena tangan kita atau kaki kita, itu kan lumayan tajam. Itu ya bukan semata-mata saya menjelekkan mesin bubut, ini untuk perbandingan aja. Selanjutnya dapat bekerja dengan bahan berbeda ya. Dengan bahan apa aja kita bisa lakukan. Kemudian presisi yang luar biasa, seperti saya bilang tadi di awal, keuntungan kita menggunakan mesin CNC laser ini untuk hasil pemotongannya itu lebih presisi ya, lebih rapih, karena yang kayak dibilang tadi itu ada gasnya gitu. Nah hanya tidak hanya berguna untuk proses pembuatan. Nah selain ada keuntungan, apa yang diciptakan oleh manusia itu pasti ada kerugiannya kan teman-teman. Jadi untuk kekurangan dari mesin ini seperti yang saya bilang tadi di awal, mesin ini adalah mengkonsumsi daya yang tinggi. Untuk efisiensi dari mesin ini berkisar 5-15%. Nah konsumsi daya dan efisiensi dari laser sendiri tentu akan bervariasi tergantung pada daya keluaran. Ini akan tergantung dari jenis laser yang digunakan dan seberapa cocok dengan materialnya. Nah kalau kita berbicara mesin CNC, tentu kan ini diprogram oleh komputer. Kalau kita diprogram oleh komputer, berarti kita harus lihai menggambar dong. Nah, gitu. Bedanya itu kalau kita menggunakan mesin bubut atau mesin fresh, kita itu dituntut untuk lihai. Tangan kita itu istilahnya skill kita dalam mengatur kepresisian. Habis itu sama mengatur agar enggak ya lewat-lewat gitu lah ya, istilahnya presisi gitu, agar presisi. Nah kalau ini menggunakan mesin CNC, skill kita itu yang dituntut itu adalah skill untuk bisa menggambar menggunakan
Kalau di sini dibilangnya CorelDRAW, Illustrator, Inkscape gitu kan. Kalau di teknik mesin biasanya menggunakan aplikasi Inventor ya. Inventor bisa, AutoCAD atau CAD juga bisa. Tapi kalau saya biasanya di sini menggunakannya Inventor ya. Nah, jadi kalau menggunakan mesin ini, harganya pun juga tergantung pola ya. Kalau polanya semakin rumit ya harganya akan semakin mahal. Ya pokoknya tergantung pola. Jadi kalau sebenarnya simpel aja kalau kita membuat gear sepeda yang menggunakan mesin CNC laser itu ya, yang pertama kita harus membuat gambar dulu. Setelah membuat gambar ya kita input aja gambarnya itu ke mesin dan mesin itu akan memprogramnya secara otomatis. Nah, seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata maupun perbuatan yang saya lakukan sengaja ataupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Terima kasih. Semoga bermanfaat.